Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berjumpa lagi bersama saya di English Learning Class. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara penggunaan do sama does pada simple present tense. Sebelumnya saya sudah memiliki video atau sudah men-share video tentang simple present tense, cuman masih belum jelas penggunaan do sama does-nya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kapan kita menggunakan do dan kapan kita menggunakan does pada simple present tense. Nah, ini adalah auxiliaries atau yang disebut juga dengan kata bantu. Nah, ini bukanlah to be. Nah, contoh kalimat kita masukkan ke dalam contoh kalimat. Misalnya contohnya, she studies English every week. She doesn't study English every week. Does she study English every week? Nah, she studies English every week. Nah, ini berarti dia belajar bahasa Inggris setiap minggu. Dia tidak belajar bahasa Inggris setiap minggu. Apakah dia belajar bahasa Inggris setiap minggu? Itu artinya. Nah, kapan kita menggunakan do atau does pada kalimat simple present tense ini? Nah, contoh dari yang di atas itu akan kita masukkan kepada penggunaan do sama does. Nah, ini kan ada do, ada does. Ini tergantung terhadap penggunaan subjek. Kalau kita menggunakan subjeknya I, you, we, they, maka auxiliaries yang kita gunakan adalah do. Namun, jika subjek yang kita pakai adalah she, he, it, kita menggunakan auxiliaries does. Atau nama dua orang, misalnya Susi dan Andi. Susi dan Andi belajar bahasa Inggris. Berarti Susi dan Andi dia menggunakan do. Tapi kalau misalnya nama cuma satu orang, misalnya Andi, maka kita menggunakan yang namanya does. Nah, kalau untuk satu orang menggunakan does, kalau untuk dua orang kita menggunakan do. Nah, kita masukkan ke dalam contoh kalimat. Misalnya untuk penggunaan does, kita ambil she. Nah, kita lihat contoh di atasnya. Nah, she studies English every week. Yang kalimat negatifnya she doesn't study English every week. Nah, kalau misalnya kalimat tanya berarti does she study English every week. Nah, itu penggunaan does yang digunakan pada subjek she. Nah, kalau misalnya kita contohkan, kita ambil yang do, kita contohkan pada subjek you. You study English every week. Nah ini, you do not atau you don't. Disingkat, you don't study English every week. Kalau untuk kalimat tanyanya berarti do you study English every week. Nah, berarti do ini diperuntukkan untuk subjek yang namanya you. Nah, cocok. Nah, kalau misalnya nama satu orang, misalnya kita menggunakan nama Andi contohnya. Nah, nama Andi kita contohnya kan di sini. Berarti Andi menggunakan does. Andi, nah kita lihat langsung ke yang bagian negatifnya saja. Andi doesn't study English every week. Doesn't ini disingkat dari does not. Does not disingkat doesn't. Nah, kalimat tanyanya, does Andi study English every week? Nah, jadi sampai di sini paham semuanya. Berarti untuk penggunaan do sama penggunaan does pada simple present tense, kalau untuk do, kalau subjeknya I, you, we, they, dan nama lebih dari satu orang, misalnya Susi dan Andi, berarti kita menggunakan yang namanya auxiliaries do. Kalau misalnya subjeknya she, he, it, atau penggunaan untuk nama satu orang, maka kita menggunakan yang namanya does. Jadi jangan salah lagi. Nah, di sini juga terdapat beberapa perbedaan lagi antara penambahan s sama is. Nah, coba kita perhatikan. Kalau misalnya dia menggunakan does, pasti pada bagian kalimat positifnya, kita coba lihat pada kalimat positifnya yang terdapat pada kata kerjanya ada penambahan yang namanya is atau s. Nah, coba yang she menggunakan does, berarti di sininya juga ada penambahan s atau is. Kalau misalnya subjeknya I, you, we, they, atau nama lebih dari satu orang menggunakan do, dia tidak ada namanya penambahan is pada kalimat yang bentuk positif. Nah, tidak ada kan? Nah, kenapa kok bisa demikian? Bagaimana caranya kita menentukan penambahannya itu S atau IS?
Nah, untuk penjelasannya, yuk kita simak caranya berikut ini. Kalau penggunaannya subjeknya she, he, it, atau nama satu orang, nah, maka kita menggunakan does. Das ini berarti sudah ada penambahan is di dalam do. Do ini ada ditambah is jadi does. Nah, untuk pola positif terhadap subjek yang menggunakan does, untuk semua ya, ini semua subjek yang menggunakan auxiliaries does atau kata bantu does, dia menggunakan penambahan s atau is pada setiap kata kerjanya di dalam bentuk positif. Cuman dalam bentuk positif ya, cuman di dalam bentuk positif. Nah, ini cuma dalam bentuk positif. Kalau di dalam bentuk negatif, dia kembali ke bentuk semula. Kalau misalnya di dalam bentuk interrogatif, dia juga kembali dalam bentuk semula. Nah, kapan kita menggunakan s atau is? Yang biasanya jikalau ada kata kerja itu misalnya berakhiran sh, x, terus ch, terus beberapa y, beberapa y. Nah, ini penambahnya biasanya is. Tapi selain daripada itu, penambahannya adalah s. Paham? Selain daripada ini, penambahannya biasanya s. Nah, ini biasanya ya, kalau y ini ada beberapa yang menambah is, ada juga beberapa yang menambahkan s. Nah, contohnya yang berakhiran ch. Contoh berakhiran ch misalnya terdapat pada kata kerja wash. Maka penambahan s atau is-nya adalah kita menambahkan is di sini, washes, karena akhirannya sh. Kalau misalnya akhirannya ch, kita contohkan juga ch, watch. Watch itu kan berakhiran ch, berarti kita menambahkan is pada akhiran kata kerjanya. Nah, kalau untuk akhiran x seperti boxes, berarti kita menambahkan is. Paham ya? Nah, kalau y ada beberapa, misalnya kayak studies ini kan berakhiran y. Studies ini kan berakhiran y. Jadi kalau penambahnya y-nya dihilangkan, terus ditambah i, dirubah menjadi seperti ini, studies. Ada lagi, kalau misalnya play, bermain. Bermain ini kita tidak menambahkan is di belakangnya, tapi kita menambahkan s. Karena kita menambahkan s. Kenapa? Karena di belakang dari huruf y ini adalah huruf vokal, bukan huruf konsonan. Jadi kita menambahkan s. Nah, ini untuk pengecualian. Ada beberapa yang untuk pengecualian. Paham sampai di sini? Nah, kita contohkan untuk yang lain. Kata kerja yang lain, misalnya take ditambah apa? Bring ditambah apa? Sleep ditambah apa? Terus cut ditambah apa? Nah, ini take mengambil, sleep tidur, bring membawa, cut memotong. Nah, take ditambah s, ini ditambah s semua karena dia selain daripada akhiran yang ini, berarti dia ditambah s semuanya, s. Paham kan sampai di sini? Nah, itulah beberapa penjelasan tentang penggunaan simple present tense yang menggunakan auxiliary do dan does. Dan untuk penggunaan does, kita membuat kalimat positifnya, setiap kalimat positifnya menggunakan penambahan s atau is pada kata kerjanya. Kalau misalnya penggunaan do, kita tidak menggunakan penambahan s atau is pada setiap kata kerjanya. Ini enggak ada untuk yang
penggunaan do, nggak ada pakai penambahan s atau is. Jadi yang kita tambahkan s atau is pada kata kerjanya adalah penggunaan does. Adalah untuk penggunaan does. Yang bisa kata kerja yang harus digunakan s atau is. Nah ini, kalau ini akhiran dari kata kerjanya, misalnya ch, sa, x, y, nah itu biasanya ada penambahan is. Tapi selebih daripada itu kita hanya menambahkan yang namanya s saja. Paham kan? Ini beberapa contoh simpelnya saja. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Nah, silakan simak terus pelajaran-pelajaran bahasa Inggris lainnya. Nah, thank you for your attention and see you, bye-bye.